Pagi itu, Herman dan Risa sudah bersiap sejak habis subuh. Udara masih dingin, sisa embun menempel di daun-daun pisang di halaman rumah mereka. "Mas, ayo cepet, sudah kesiangan. Kamu lagi ngapain sih?" teriak Risa dari dapur sambil merapikan keranjang sayur. Iya bentar, ini masih nyari kunci motor. Kok nggak ada ya? Kamu lihat nggak?" sahut Herman. Suaranya terdengar sedikit panik. "Coba lihat di meja kamar, Mas," jawab Risa. Herman pun beranjak masuk ke kamar. Ia mengubek-ubek sebentar, sampai akhirnya matanya tertumbuk pada kunci motor yang tergeletak manis di atas meja rias. Ketemu," gumamnya. "Sudah ketemu belum, Mas?" tanya Risa dari luar. "Sudah, ayo berangkat," jawab Herman. Seperti hari-hari biasanya, mereka berangkat ke pasar pagi-pagi sekali, berboncengan di atas motor tua. Herman mengendarai pelan menyusuri jalan desa yang masih sepi. Jarak dari rumah ke pasar sekitar 30 menit, cukup jauh, tapi sudah jadi rutinitas yang mereka jalani bertahun-tahun. Langit masih gelap kebiruan. Semburat cahaya matahari belum sepenuhnya muncul. Udara pagi terasa segar, dingin, dan bersih. Udara yang setiap hari mereka hirup sebelum hiruk-pikuk pasar dimulai. Tak lama kemudian, mereka pun sampai di pasar. Pasar itu masih lengang. Beberapa lampu bohlam kuning redup menyala di sudut-sudut lapak. Herman dan Risa langsung menuju meja jualan mereka. Sayur-sayuran yang dibawa, bayam, kangkung, wortel, cabai, bawang, ditata rapi di atas meja kayu. Lapak itu bukan milik sendiri. Setiap bulan, mereka harus setor untuk membayar sewa. Tapi rezeki mereka cukup baik. Sayuran mereka dikenal segar dan terawat, karena selalu datang dari pengepul sore hari sebelumnya. Pagi itu, pedagang lain belum banyak yang datang. Hanya 1-2 orang yang tampak sibuk membuka lapak, termasuk mereka berdua. Biasanya, sayuran Herman dan Risa selalu habis tak bersisa. Mereka sudah banyak langganan tetap, terutama pada para penjual sayur keliling yang biasa belanja di lapak mereka. Ketika Risa dan Herman masih sibuk menata sayur, tiba-tiba ada seorang pembeli datang. Pagi masih buta, tapi perempuan itu sudah berdiri di depan lapak. "Silakan Bu, mau beli apa? Sayurnya masih segar-segar," ucap Risa ramah. "Saya mau bayam 2 ikat, cabai 5.000, bawang 5.000, wortel setengah kilo, sama bumbu dapur 10.000, jawab ibu-ibu. "Iya Bu, sebentar ya, saya timbang dulu," kata Risa sambil meraih timbangan. Pagi itu tampak seperti pagi-pagi biasa di pasar, tenang, sederhana, tanpa tanda apapun, seolah tak ada sesuatu yang sedang menunggu di balik kesibukan mereka. Risa memang selalu bersikap ramah kepada setiap pembeli. Baginya, keramahan adalah kunci agar orang merasa nyaman dan ingin kembali berbelanja. Senyum dan tutur katanya jarang berubah, meski tubuhnya lelah atau pikirannya sedang penat. Beberapa saat kemudian, pesanan ibu tadi pun selesai. "Ini Bu, sudah lengkap," ucap Risa sambil menyerahkan kantong sayuran. Ibu itu menerima belanjaannya lalu membayar. Setelah berpamitan, ia pun berlalu, menyisakan lapak yang kembali sepi sejenak. "Alhamdulillah, baru buka sudah ada yang beli ya Mas," kata Risa. "Iya Dek, semoga hari ini laku semua," timpal Herman. "Iya Mas, amin," jawab Risa pelan. Menjelang siang, suasana pasar berubah. Lapak-lapak mulai penuh, pedagang berdatangan, pembeli makin ramai. Suara tawar-menawar bercampur dengan bunyi timbangan dan teriakan pedagang memanggil pelanggan. Siang itu, Herman dan Risa benar-benar sibuk. Pembeli berkerumun di lapak mereka. Sebagian besar ibu-ibu. Tangan Risa tak berhenti menimbang dan memasukkan sayuran ke plastik. Sementara Herman mondar-mandir melayani permintaan. Beberapa pembeli mulai tak sabar, ingin dilayani lebih dulu. "Sabar Bu, sabar. Nanti pasti satu-satu saya layani," teriak Herman. Suaranya sedikit meninggi karena kewalahan. Sekejap, ibu-ibu itu terdiam, lalu suasana kembali seperti semula. Ramai, riuh, dan penuh desakan. Singkat cerita, menjelang siang hari, lapak sayuran Herman dan Risa sudah habis tak bersisa. Meja kayu yang tadi penuh kini tinggal kosong, hanya menyisakan daun-daun layu dan sisa tanah. Mereka pun bisa pulang lebih awal.
Biasanya mereka baru beranjak sekitar jam 4 sore. Tapi hari itu belum pukul 1 siang, dagangan sudah ludes. Herman segera menyapu lapak, sementara Risa mengumpulkan sampah bekas sayuran yang tak terjual. Setelah semuanya rapi dan bersih, mereka pun pamit untuk pulang. Matahari tepat di atas kepala, teriknya menyengat kulit. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di kontrakan kecil yang sudah lama mereka tempati. Mereka memang masih mengontrak, belum mampu membeli rumah sendiri, dan sampai hari itu, Tuhan juga belum memberi mereka kepercayaan untuk memiliki momongan. Siang itu, tubuh mereka terasa sangat lelah. Kesibukan di pasar menguras tenaga. Mereka pun memutuskan tidur siang sejenak. Sekitar pukul 3 sore, Herman terbangun lebih dulu. "Dek, bangun, ayo. Kita mau belanja sayur buat besok," ucapnya. "Iya mas," jawab Risa lesu. Dengan gerakan malas, Risa bangun sambil mengucek kedua matanya. Ia lalu berjalan ke kamar mandi, mencuci muka agar kembali segar. Setelah siap, mereka berdua pun berangkat menuju kebun milik pemasok sayur, tempat langganan mereka membeli dagangan untuk esok hari. Letak rumah pemilik kebun sayur itu tak terlalu jauh dari kontrakan mereka, hanya sekitar 15 menit perjalanan dengan sepeda motor. Herman menyetir, Risa duduk di belakang, memeluk keranjang kosong yang sebentar lagi akan terisi. Tak lama kemudian, mereka sampai di rumah Pak Budi. "Assalamualaikum," kata Herman dan Risa hampir bersamaan. "Waalaikumsalam," sahut suara dari samping rumah. "Herman, sini," panggilnya. Mereka pun menghampiri Pak Budi yang sedang sibuk di kebun. "Sedang panen ya Pak?" tanya Herman. "Iya Her." "Kamu mau belanja lagi ya?" balas Pak Budi sambil tersenyum. "Iya Pak, seperti biasanya," jawab Herman. "Tenang saja, sudah saya siapkan, tinggal dibawa ke rumahmu," ujar Pak Budi santai. "Terima kasih Pak, sekalian saya mau bayar, sama yang kemarin kan masih ngutang. Jadi berapa Pak?" kata Herman. Setelah berbincang sebentar dan urusan pembayaran selesai, Herman dan Risa pun berpamitan. Sayur-sayuran pesanan mereka diantar ke kontrakan menggunakan mobil pickup milik Pak Budi. Sesampainya di rumah, Herman dan Risa langsung memisahkan sayuran, mana yang masih segar, mana yang sudah mulai berlubang atau layu. Pekerjaan itu sudah seperti nafas bagi mereka. Hidup mereka memang berjalan monoton. Dari bangun tidur sampai kembali memejamkan mata, urusannya selalu seputar sayur. Bahkan hari Minggu pun mereka tetap berjualan. Libur hanya kalau salah satu sakit, atau ada acara keluarga, atau hari besar tertentu. Singkat cerita, keesokan harinya mereka kembali menyiapkan sayuran untuk dibawa ke pasar. "Dek, tomatnya tolong bawa ke sini ya," ucap Herman. "Iya mas," jawab Risa sambil mengambilkan tomat. Setelah semua siap, mereka pun berangkat. Seperti biasa, pada subuh motor tua itu melaju menuju pasar. Pagi itu, pasar terasa sangat sepi. Saat mereka tiba, belum ada pedagang lain yang datang. Mungkin semalam hujan turun terlalu deras, membuat banyak orang enggan berangkat. Hawa pagi terasa menusuk tulang. Herman dan Risa mengenakan jaket tebal. Uap nafas mereka terlihat tipis di udara. Tak lama setelah mereka membuka lapak, hujan turun lagi, deras. Air mengguyur atap pasar tanpa ampun, membuat suasana makin muram. Siang hari, lapak sayur mereka sepi. Hanya 1-2 orang pembeli yang datang. Banyak pedagang lain memilih tak berjualan hari itu. Pembeli pun enggan keluar rumah karena hujan tak kunjung reda. Hingga sore, keadaan tak banyak berubah. Dagangan mereka hampir tak tersentuh. Semangat Risa dan Herman pun ikut meredup. Akhirnya, sayur-sayuran itu mereka bawa pulang kembali. Sekitar pukul 4 sore, mereka tiba di kontrakan. Hari itu mereka tak belanja lagi ke rumah Pak Budi, karena stok sayur masih sangat banyak. Hujan masih turun saat mereka sampai, seakan ikut mengiringi langkah pulang mereka, pelan, dingin, dan berat. Malam harinya, setelah pintu kontrakan tertutup rapat, dan hujan hanya tinggal sisa-sisa gerimis di luar, Herman dan Risa duduk saling berhadapan. Wajah mereka sama-sama kusut. "Mas, gimana itu sayurannya? Apa besok masih segar?" tanya Risa pelan. Aku juga nggak tahu dek, semoga saja masih bagus," jawab Herman, nadanya ragu. Selama ini, sayuran dagangan mereka selalu habis. Baru kali itu mereka mengalami sisa sebanyak itu. Mereka pun tak benar-benar tahu harus berbuat apa agar sayuran tak cepat layu. Wes lah, yuk tidur aja. Semoga besok sayurnya masih bisa dijual,"
ucap Herman akhirnya. Mereka pun tidur dengan pikiran masing-masing. Pagi harinya, begitu bangun, Herman dan Risa langsung mengecek sayuran. Sebagian masih utuh dan segar, tapi ada juga yang mulai layu. Daunnya menguning di ujung-ujungnya. "Ini masih kita jual, Mas?" tanya Risa. "Jual aja. Kalau ada yang protes, baru nanti kita turunin harga," jawab Herman. "Rugi dong, Mas," sahut Risa. "Ya mau gimana lagi, Dek? Kalau nggak diturunin, bisa-bisa nggak laku sama sekali," kata Herman. Mereka pun memilah sayuran. Yang masih bagus dipisahkan, yang layu disisihkan. Setelah itu, mereka bersiap berangkat ke pasar. Sesampainya di pasar, mereka menata sayuran seperti biasa. Duduk di balik lapak, Risa memanggil orang-orang yang lewat. "Bu, sayur bu." Namun tidak satupun berhenti. Jam demi jam berlalu. Mata terasa perih, kepala berat, kantuk datang tanpa diundang. "Mas, gimana ini? Dari pagi belum ada yang beli," keluh Risa. "Sabar, Dek," jawab Herman singkat. Tidak lama kemudian seorang ibu akhirnya mendekat. "Sayurnya kok layu-layu gini, Mas?" katanya sambil memandangi lapak. "Saya kasih murah saja, Bu. Monggo, kangkungnya mau berapa ingkat?" ujar Herman. "2 ikat, samalah Bu, 1 kilo, jawabnya. "Iya Bu, saya timbang dulu," kata Herman. "Semua jadi 15.000 saja Bu." Risa yang mendengar itu langsung naik darah, tapi ia menahan diri. Baru setelah ibu itu pergi, Risa menegur suaminya. "Mas, kok dijual segitu sih? Rugi kita," katanya dengan suara tertahan emosi. "Daripada nggak laku sama sekali, Dek. Kalau aku jual harga normal, Ibu Tati pasti nggak mau beli," jelas Herman. Risa tak menjawab. Ia hanya terdiam, menatap ponsel di tangannya, seolah mencari pelarian dari rasa kesal. Hari itu hampir sore, hanya satu pembeli yang datang. Mereka pulang dengan wajah tertunduk, membawa sisa sayuran yang hampir tak tersentuh. Sesampainya di rumah, tubuh mereka terasa lemas. "Ini sayurnya mau diapain, Dek? Kalau besok dijual lagi, kayaknya nggak laku," ucap Herman. "Bagikan saja ke tetangga, Mas, daripada dibuang, sayang," jawab Risa. Sore itu, mereka membagikan sayur kepada tetangga sekitar. Setelah itu, mau tak mau, mereka pergi ke rumah Pak Budi untuk belanja lagi. Meski kali ini jumlahnya jauh lebih sedikit dari biasanya. Keesokan harinya, mereka berharap keadaan membaik. Pagi itu, saat Risa menata sayuran di lapak, seorang pembeli datang. "Silakan Bu, mau beli apa? Sayurnya masih segar," ucap Risa dengan semangat. "Saya beli sayur sop 10.000, cabai setengah kilo, bawang setengah kilo," kata ibu itu. "Sama apa lagi Bu? Sudah itu saja." Setelah transaksi selesai dan ibu itu pergi, Risa berseri-seri. Laris," ucapnya sambil menepuk-nepukkan uang ke atas sayuran, seperti kebiasaan kecilnya. Sedikit siang, beberapa pembeli lain datang. Tak ramai, tapi jauh lebih baik dari hari-hari sebelumnya. "Alhamdulillah hari ini lumayan ya Mas," kata Risa. "Iya," jawab Herman singkat. Namun menjelang sore, lapak mereka kembali sepi. Mereka hanya duduk diam, menatap orang-orang yang lalu lalang tanpa berhenti. Saat matahari mulai turun, mereka membereskan lapak dan pulang. Malam itu keluhan kembali muncul. "Mas, kalau begini terus kita bisa bangkrut, Mas. Modal kita juga sudah hampir habis," ucap Risa cemas. "Iya, aku juga mumet, Dek," jawab Herman. "Kalau kita ngutang ke bank, ngutang kur saja gimana, Mas?" "Bang, alah aku takut, Dek. Pakai jaminan apa? Nggak ada jaminan kok." "Dan kalau lapak terus sepi, kita bisa makin terjebak loh," kata Herman. "Lah terus gimana dong, Mas?" Herman tidak menjawab. Ia hanya menatap layar ponselnya, membuka media sosial tanpa benar-benar fokus. Sampai akhirnya, matanya terpaku pada sebuah berita yang muncul di layar. Tentang jalan pintas mencari kekayaan, tentang ritual terlarang, tentang sesuatu yang disebut orang-orang sebagai pesugihan kera. Dan sejak saat itu, sesuatu di hati Herman mulai bergerak, pelan tapi dalam. Herman membaca iklan baris itu dengan seksama, dari awal hingga akhir,
Matanya tak berkedip, nafasnya terasa pendek. Setiap kalimat seperti menancap pelan ke dalam kepalanya. Tentang pesugihan kera, tentang kekayaan yang datang mendadak, tentang tumbal yang katanya hanya 1 kali saja. Hatinya tergoda. Dek, lihat ini, ucap Herman sambil menyodorkan ponselnya. Apa sih mas? Jawab Risa malas, tapi tetap mendekat. Begitu membaca judulnya, mata Risa membelalak. Pesugihan kera, ucapnya tersengang. Iya dek, gimana kalau kita lakuin ini saja? Tanya Herman pelan, tapi nadanya penuh harap. Pesugihan pasti minta tumbal mas, kata Risa, suaranya turun. Kamu tenang saja, di sini katanya cuma sekali kok, habis itu langsung kaya. Sudah banyak yang coba dan berhasil, jawab Herman cepat, seolah takut keyakinannya goyah. Beneran bisa bikin kita kaya? Tanya Risa ragu. Iya, kamu percaya saja sama aku, kata Herman. Tapi nanti yang ditumbalkan siapa mas? Tanya Risa lirih. Herman terdiam, matanya menatap kosong, pikirannya berputar keras. Nama demi nama terlintas, lalu berhenti pada satu sosok. Gimana kalau Riri saja? Ucap Herman akhirnya. Adekku, dia kan cacat, juga gak waras. Kasihan bapak ibu di rumah, capek ngurusin dia. Daripada seperti itu, kita tumbalkan saja. Risa menelan ludah. Hah, kamu yakin mas? Ya mau gimana lagi dek, ini satu-satunya jalan, jawab Herman mantap. Risa terdiam lama, lalu menghela nafas. Terserah kamu saja mas, aku ikut. Kapan kamu ke sana? Tanya Risa lagi. Besok, lebih cepat lebih baik, jawab Herman. Nah ongkosnya dari mana? Pakai tabungan dulu, nanti juga baliknya berkali-kali lipat, ujar Herman. Iya mas, jawab Risa pelan. Keesokan harinya, Herman bersiap. Ia memasukkan beberapa pakaian ke dalam tas hitam. Sebelum berangkat, mereka sarapan bersama dalam diam. Kamu di sana berapa lama mas? Paling lama seminggu dek. Selama aku pergi, kita nggak usah jualan dulu dek. Iya, kamu hati-hati di jalan ya mas. Iya, kamu tenang saja dek. Kalau ada yang nanya atau ibu kesini nyari kamu gimana? Kamu bilang saja, aku lagi cari peluang usaha di luar kota ya dek, jawab Herman. Pagi itu Herman berangkat ke terminal. Sekitar 7:30, bus mulai melaju menuju kota di timur Jawa. Perjalanan memakan waktu hampir 5 jam. Saat tiba di terminal, waktu sudah menunjukkan pukul 12 siang. Perut Herman keroncongan. Ia mampir ke warung makan di area terminal. Selesai makan, Herman memberanikan diri bertanya pada seorang bapak. Maaf pak, bapak tahu alamat ini? Tanya Herman sambil menunjukkan layar ponsel. Oh, itu sekitar beberapa jam lagi mas, jawab bapak itu. Akses ke sana naik apa pak? Setelah turun dari bis. Naik angkutan, angkot kecil yang biru itu. Yang itu pak, Herman menunjuk angkutan biru di seberang. Iya betul. Terima kasih pak, ucap Herman. Setelah turun dari bus, ia pun naik angkutan tersebut. Perjalanan terasa lama, jalan makin sempit, rumah makin jarang, pepohonan makin rapat. Akhirnya Herman turun di sebuah jalan kecil sesuai alamat. Ia melanjutkan dengan berjalan kaki. Saat berpapasan dengan seorang warga, Herman bertanya, maaf pak, rumah Pak Kuncen ini di mana ya? Oh, Mbak Wage. Oh, Mbak Wage di seberang sungai itu mas. Lewat Bruk Pring, jembatan bambu. Nanti ada rumah bambu sendirian. Lah itu rumahnya. Terima kasih pak. Herman berjalan ke arah yang ditunjuk. Ia harus menyeberangi jembatan bambu di atas sungai, yang airnya mengalir keruh dan sunyi. Tak lama kemudian, ia berdiri di depan rumah Mbah Wage. Rumah bambu tua, sendirian. Di sampingnya, hutan lebat menghitam, seolah menelan cahaya. Tak ada rumah lain, tak ada suara manusia, hanya desir angin dan bunyi serangga. Jantung Herman berdegup lebih cepat. Rasa takut merayap pelan, dingin di punggungnya. Namun tekadnya sudah bulat. Dengan nafas ditahan dan langkah berat, Herman melangkah mendekati rumah Kuncen itu. Tanpa tahu sekali ia masuk, hidupnya tak akan pernah benar sama-sama lagi. Duk 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 duk. Permisi, ucap Herman sambil mengetuk pintu bambu itu. Beberapa detik kemudian, pintu berderit pelan. Seorang lelaki tua muncul di balik pintu. Monggo, ucapnya singkat. Herman melangkah masuk. Ia duduk di kursi bambu di ruang tamu yang remang. Bau kemenyan lama masih melekat di udara. Ada keperluan apa kamu datang ke sini?
Tanya Mbah Wage menatap Herman lurus-lurus. Saya mau mencari pesugihan, Mbah, jawab Herman tanpa bertele-tele. Pesugihan apa? Yang tumbalnya paling ringan, yang cuma sekali saja seumur hidup, Mbah, ucap Herman pelan. Mbah Wage menyipitkan mata. Pesugihan kera maksudmu? Iya, Mbah. Maharnya berapa, Mbah? Tanya Herman. 10 juta. Tanpa ragu Herman membuka tasnya. Uang yang sudah disiapkan langsung ia serahkan ke tangan Mbah Wage. Uang ini untuk perlengkapan sesajen, kata Mbah Wage. Kembang setaman, kemenyan, ayam cemani, hewan berkaki 4, buah-buahan, jajan pasar, dan upo rampai lainnya. Iya, Mbah. Lalu syarat lainnya apa, Mbah? Apa ada lagi? Kamu harus melakukan ritual di makam keramat. Selama ritual, kamu puasa 3 hari, tidak makan, tidak minum, tidak tidur, ucap Mbah Wage datar. Kapan ritualnya, Mbah? Besok malam, Jumat Kliwon. Mbah Wage lalu menambahkan suaranya makin berat. Kalau kamu hanya menumbalkan 1 nyawa, kamu harus menukar umurmu sendiri. Maksudnya, Mbah? Tanya Herman. Misalnya umurmu sisa 40 tahun dari yang ditakdirkan. 20 tahun kamu hidup makmur di dunia, dan 20 tahun sisanya rohmu harus mengabdi di kerajaan kera. Herman terdiam sesaat lalu mengangguk. 20 tahun. Alah, tidak apa-apa, Mbah. Yang penting hidup saya berubah. Malam itu, Herman menginap di rumah Mbah Wage. Pagi harinya Mbah Wage pergi ke pasar membeli perlengkapan sesajen. Menjelang sore, meja ritual sudah penuh, tertata rapi. Bunga setaman, ayam cemani, jajan pasar, buah-buahan, dan kemenyan. Setelah malam ritual dimulai, kemenyan dibakar. Asap putih menggulung pekat ke langit-langit bambu. Mbah Wage duduk bersila, mulutnya berkomat kamit melafalkan mantra. Herman menyaksikan dengan tubuh tegang, dada sesak tanpa sebab. Tiba-tiba angin kencang menerobos masuk. Api lilin bergoyang liar. Herman merinding hebat. Bulu kuduknya berdiri saat angin dingin itu menyapu wajah dan dadanya. Anehnya, hanya mengenai dirinya. Singkat cerita, ritual selesai. Herman dibawa ke sumur belakang rumah. Tubuhnya diguyur air kembang 7 rupa dari kendi tanah liat. Mantra tak henti dilantunkan. Malam itu juga mereka menuju makam keramat. Langkah pelan, sunyi menekan telinga. Di bawah pohon beringin besar, Herman diperintahkan duduk bersila dan merapal mantra. Tak lama Mbah Wage pergi meninggalkannya sendirian. Malam pertama berlalu. Malam kedua dilewati dengan tubuh gemetar. Malam ketiga, sosok itu, sesuatu datang. Suara aneh terdengar, seperti gerombolan kera. Herman menoleh ke segala arah, tapi tak satu pun terlihat. Lalu angin kencang menghantam tubuhnya. Dingin menusuk tulang. Pohon-pohon tetap diam, tak bergerak sedikit pun. Sekejap kemudian, mereka muncul. Puluhan, ratusan kera mengelilinginya. Dari asap keabu-abuan, bangkit sosok kera raksasa. Matanya menyala merah. Apa maumu, wahai manusia? Suaranya menggema. Saya ingin hidup sejahtera, harta berlimpah, jawab Herman gemetar. Ada syaratnya. Apa? Bayar dengan nyawa manusia untuk masuk ke kerajaanku. Baik, ucap Herman lirih. Seketika semuanya lenyap. Herman tersentak. Ayam cemani di sesajen tergeletak mati. Darah mengalir, bau anjir menusuk hidung. Sebuah tangan menepuk pundaknya. Mbah Wage berdiri di belakangnya. Ayo pulang, kamu sudah berhasil. Tubuh Herman lepas, wajahnya pucat. Di rumah, Mbah Wage menyuguhkan bubur Jawa. Herman melahapnya sampai habis. Pagi harinya, Mbah Wage menyerahkan seekor kera abu-abu dengan ujung bulu keemasan di dalam kandang besi emas. Rawat dia, kembang 7 rupa setiap hari. Ritual tiap Jumat Kliwon. Tak boleh ada yang masuk ruangannya selain kamu dan istrimu. Herman mengangguk. Pulanglah, kekayaan sudah menunggumu. Herman pulang dengan bus. Kandang kera ditutup kain. Sesampainya di rumah, ayahnya menunggu. Adikmu, Riris, meninggal. Dunia Herman runtuh. Di rumah orang tua bendera kuning berkibar. Orang-orang berkerumun. Saat melihat jenazah Riris, Herman jatuh terduduk. Leher adiknya tersayat. Darah mengering di kulit seperti ayam yang disembelih. Ibunya menangis histeris. Pingsan berulang kali.
Saat itulah Herman sadar, tumbal itu telah diambil. Air matanya jatuh tanpa suara. Dunia berputar. Herman pingsan di samping jenazah adiknya, di hadapan harga paling mahal dari kekayaan yang ia minta. Dalam pingsannya, Herman bermimpi. Ia berdiri di tanah lapang yang asing. Tanah hitam, lembab, berbau anyir. Kabut tipis menggantung rendah, menelan jarak pandang. Dari balik kabut itu muncul sosok tua berpakaian serba gelap, rambut memutih, wajah keriput, mata cekung tajam. Mbah Wage. Ia melangkah, mendekat tanpa menyentuh tanah. Kau tak perlu menyesal. Suaranya berat seperti keluar dari perut bumi. Kekayaan sudah jadi milikmu. Uangnya ada di bawah kasur. Dada Herman sesak. Adikmu telah menjadi tumbal. Lanjutnya datar. Dia meninggal saat kau menjalani ritual. Ketika ayam cemani itu mati, saat itulah nyawanya diambil. Kabut berputar makin rapat. Ayam itu dimakan Raja Kera, Raja Ketek bersama nyawa adikmu. Dibawa ke kerajaannya. Herman ingin berteriak, tapi suaranya terkunci. Ia tersentak bangun. Tubuhnya basah keringat. Nafas tersengal. Rumah terasa sepi dan asing. Tak ada tangis, tak ada langkah. Hanya sunyi yang menekan telinga. Herman sadar, ia pingsan lama. Jenazah Riris telah dimakamkan. Di ruang tengah, ibunya duduk lemas. Mata bengkak, wajah pucat. Air mata menetes tanpa suara. Ibu, sadar ya bu, ucap Herman lirih. Ibunya menggeleng. Riris itu permata ibu, Her. Walau punya kekurangan, hatinya bersih. Kenapa Allah mengambilnya lebih dulu? Kata-kata itu menusuk dada Herman seperti pisau. Tak lama kemudian, Herman dan Risa pamit pulang. Sepanjang jalan, pikirannya hanya satu, kamar tidur kontrakan. Sesampainya di rumah, Herman langsung masuk kamar. Ia berlutut, menarik ranjang, lalu menunduk. Nafasnya berhenti. Uang! Lembar 100 ribuan memenuhi lantai di bawah ranjang, berserakan seolah dijatuhkan dari dunia lain. Dek, sini cepat dek, panggilnya. Risa mendekat, matanya membesar. Mas, ini dari mana mas? Dari pesugihan, jawab Herman pendek. Risa menelan ludah. Mau kita apakan? Terserah kamu. Apapun yang kamu mau, aku belikan. Mata Risa berbinar. Kita bangun rumah, beli mobil, buka usaha. Iya, kata Herman. Kita nggak akan diremehkan lagi. Namun di balik senyumnya, ingatan Herman melayang pada satu hal. Kera pemberian Mbah Wage. Makhluk itu kini ia kurung di kamar kosong kontrakan, menunggu sesuatu yang belum ia pahami sepenuhnya. Bulan demi bulan berlalu. Herman dan Risa hidup bergelimang harta. Rumah mewah, mobil mewah, motor berderet di garasi. Usaha kios sayur berkembang pesat. Cabangnya ada di mana-mana sekarang. Kontrakan yang dibangun Herman selalu penuh. Di rumah barunya disediakan satu kamar khusus untuk kera itu. Setiap hari diberi kembang 7 rupa. Setiap malam Jumat Kliwon ritual dilakukan. Dan setiap selesai ritual, uang selalu datang. Namun pembantu rumah mulai mendengar sesuatu. Suara kera bersahutan, ramai. Seperti jumlahnya puluhan. Suatu hari, saat Herman dan Risa pergi, pembantu itu nekat membuka kamar terlarang. Tapi kamar itu kosong, tidak ada apa-apa. Kedua orang tua Herman pernah menginap. Ibunya merasakan hawa panas dan mendengar suara keras sangat jelas. Tapi anehnya, Herman, Risa dan tetangga tidak mendengar apapun. Malam itu ibunya tidak bisa tidur. Paginya ia pamit pulang. Katanya rumah itu membuat dadanya sesak. Sementara itu Herman semakin kaya. 3 rumah mewah, mobil bertambah. Namun suatu malam Herman bermimpi lagi. Ia didatangi Rojo Ketek. Wujudnya besar, hitam, bermata merah. Tatapannya penuh ancaman. Herman terbangun dengan nafas tersengal. Tubuhnya gemetar. Tak lama setelah itu, Risa hamil. Kebahagiaan yang menyelimuti mereka. Herman sangat menjaga istrinya, apapun dituruti. Namun saat usia kandungan bertambah, Risa mulai sering mengeluh.
Mas, perutku sakit, rintihnya suatu siang. Dokter bilang hanya kecapean. Tapi setiap malam, rasa sakit itu datang lagi, seperti ada yang meremas perutnya dari dalam. Dan setiap malam, pembantu rumah mendengar suara kera, bau kemenyan, wewangian kembang. Suatu malam di dapur, prak, gelas pecah sendiri di tengah meja. Rika sang pembantu gemetar saat ia membersihkan pecahan kaca. Suara kera kembali terdengar, angin dingin menyapu tubuhnya, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Rika mempercepat langkah, tangannya gemetar, hatinya berdoa dalam diam, karena ia merasa rumah itu tidak lagi hanya dihuni manusia, dan sesuatu sedang menunggu waktu untuk menagih. Singkat cerita, perut Risa semakin membesar. Usia kehamilannya kini menginjak 6 bulan. Tubuhnya sering lelah, nafasnya pendek, dan setiap malam perutnya terasa berat, seolah ada beban yang menekan dari dalam. Pada suatu malam, Herman kembali bermimpi. Dalam mimpi itu, ia berdiri di tempat yang sangat ia kenal, makam keramat, tempat ritual dulu dilakukan. Tanahnya lembab, udara pengap, dan bau kemenyan menusuk hidung. Dari balik kegelapan, muncul sosok yang membuat jantung Herman seakan berhenti berdetak. Rojo Ketek. Wujudnya sama persis seperti yang pernah ia lihat saat ritual. Tubuhnya besar, berbulu hitam legam, matanya merah menyala, menatap tanpa kedip. Kau harus ikut denganku. Suara itu menggema berat. Masa perjanjianmu telah habis. Herman mundur selangkah, dadanya berdebar keras. Ampun, tidak, saya belum siap, ucapnya gemetar. Saya belum bisa meninggalkan istri dan anak saya, orang tua saya juga. Ia menunduk, lalu memberanikan diri berkata, saya mohon, beri saya waktu 1 minggu saja untuk berpamitan. Sosok Rojo Ketek menatapnya lama. Senyum tipis terukir di wajahnya, senyum yang membuat bulu kuduk berdiri. Baik, katanya singkat, 1 minggu. Seketika Herman terbangun dari mimpinya. Tubuhnya basah oleh keringat dingin. Nafasnya tersengal. Dada naik turun, tak beraturan. Risa yang tidur di sampingnya ikut terperanjat. Ada apa, Mas? Kamu kenapa? Tanya Risa cemas. Aku mau diambil, Dek, ucap Herman lirih. Perjanjiannya sudah habis, tapi aku minta waktu 1 minggu. Air mata Risa langsung tumpah. Tangannya gemetar memegang perutnya yang membesar. Kita masih punya uang banyak, lanjut Herman berusaha tenang. Kamu cari orang yang ahli supranatural. Minta tolong dia untuk memutus perjanjian ini. Berapapun bayarannya, tidak masalah. Emangnya bisa, Mas? Suara Risa bergetar. Bisa. Pokoknya kamu cari yang paling pintar. Risa mengangguk, meski hatinya remuk. Malam itu ia menangis tanpa suara, takut membayangkan hidup tanpa Herman. Singkat cerita, 1 minggu kemudian, pagi itu Risa terbangun dan mendapati sisi ranjang kosong. Herman tidak ada, dipanggil tidak menjawab, dicari ke seluruh rumah, tetap nihil. Tubuh Risa melemas. Kata-kata Herman terngiang di kepalanya. Aku mau diambil. Risa menangis histeris. Sore harinya, ia duduk di belakang rumah, mengelus perutnya, sambil menatap layar ponsel dengan mata sembab. Tanpa sengaja, ia membaca sebuah berita tentang seseorang yang dikenal ahli dalam urusan supranatural. Tangannya bergetar saat membaca alamat dan nomor telepon yang tertera. Tanpa berpikir panjang, Risa menghubungi nomor itu yang tertera di iklan. Beberapa hari kemudian, orang yang dimaksud datang ke rumah. Permisi, dok. Rika, pembantu rumah, membukakan pintu. Silahkan masuk, Pak. Risa segera keluar ke ruang tamu. Jadi bagaimana kejadiannya, Bu? Tanya pria itu, yang memperkenalkan diri sebagai Pak Sakban. Dengan suara terbata, Risa menceritakan semuanya, dari pesugihan, perjanjian, sampai hilangnya Herman. Saya ingin suami saya kembali, Pak, ucap Risa sambil menahan tangis. Pak Sakban mengangguk pelan. Bisa, tapi syaratnya tidak ringan, Bu. Apapun syaratnya, akan saya lakukan. Saya bayar berapapun, kata Risa tanpa ragu. Kamu harus menyiapkan 7 ekor ayam hitam, 3 kambing hitam, dan 3 kerbau hitam. Jelas Pak Sakban. Ditambah sesajen untuk ritual.
Risa mengangguk mantap. Baik Pak, saya juga harus menginap di sini selama seminggu. Lanjutnya, iya silakan Pak. Beberapa hari kemudian, semua syarat terpenuhi. 7 ekor ayam hitam, 3 kambing hitam, 3 kerbau hitam. Sesajen lengkap tersusun rapi, kembang setaman, kemenyan, buah-buahan, jajanan tradisional. Rumah itu kembali dipenuhi bau yang tidak asing, bau yang pernah membawa kekayaan. Dan kini akan menentukan apakah Herman bisa kembali atau justru sesuatu yang lain yang akan datang menagih. Lalu tepat pada malam Jumat Kliwon, Pak Sakban mulai melakukan ritual di dalam ruangan khusus. Ruangan yang selama ini menjadi tempat keberadaan sosok kera itu. Setiap malam, selama 1 minggu penuh, ritual dilakukan tanpa henti. Pintu ruangan selalu ditutup rapat. Tidak seorang pun diizinkan masuk. Bahkan Risa hanya bisa menunggu di luar, menahan cemas yang semakin menyesakkan dada. Di dalam ruangan, Pak Sakban duduk bersila di hadapan sesajen dan syarat-syarat yang telah disiapkan. Hewan-hewan tumbal sudah dipotong sebelumnya. Bau darah, kemenyan, dan bunga bercampur menjadi satu, menusuk hidung dan membuat udara terasa berat. Pak Sakban berkomat kamit, melafalkan mantra dengan suara rendah namun tegas. Tiba-tiba, angin kencang berembus masuk ke dalam ruangan. Padahal semua pintu dan jendela tertutup rapat. Api lilin bergoyang liar. Bayangan di dinding menari tak beraturan. Saat itulah, sosok Rojo Ketek muncul. Ia datang membawa tubuh Herman. Wajah Herman pucat, matanya terpejam, tubuhnya terkulai tak berdaya. Pak Sakban menahan nafas. Ia tahu kesepakatan sedang terjadi di hadapannya. Kesepakatan yang tidak terlihat oleh mata manusia biasa. Semua sesajen diserahkan, perjanjian baru diikrarkan. Di luar kamar, Risa mendengar suara seperti banyak orang berbicara, saling bersahutan, namun samar dan berat. Jantungnya berdegup kencang. Dok 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 dok. Risa mengetuk pintu dengan panik. Beberapa saat kemudian, pintu terbuka. Risa terperanjat. Di hadapannya, Herman duduk di samping Pak Sakban. Wajahnya pucat, tapi matanya terbuka. Mas. Risa langsung memeluk Herman erat-erat, seolah takut ia akan menghilang lagi. Herman membalas pelukan itu, meski tubuhnya masih terasa dingin. Setelah semuanya selesai, Risa menyerahkan uang sebesar 1 miliar rupiah kepada Pak Sakban. Terima kasih Pak, ucap Risa lirih. Sudah mengembalikan suami saya. Pak Sakban menerimanya tanpa banyak bicara. Wajahnya justru terlihat muram, seolah ada sesuatu yang tidak ia ucapkan. Singkat cerita, kehamilan Risa semakin membesar. Perutnya membuncit, langkahnya berat. Namun setiap malam, Risa mulai merasakan sakit yang tidak wajar. Hingga suatu malam, Risa didatangi sosok tinggi besar berwujud kera. Matanya merah menyala, nafasnya berat. Ayo ikut denganku, bentaknya. Tidak mau, teriak Risa ketakutan. Namun malam itu, Risa tetap dibawa pergi bersama bayi yang ada di dalam kandungannya. Pagi harinya Herman terbangun dan mendapati Risa tidak ada di sampingnya. Ia mencari ke seluruh rumah, ke tetangga, kemanapun, namun tidak ada yang melihat. Risa pergi, dan sejak saat itu Herman berubah. Ia sering melamun, menangis sendiri, tertawa sendiri, bahkan berteriak tanpa sebab. Karena ketakutan, Rika, asisten pembantunya, akhirnya memilih pergi dan tidak bekerja lagi di rumah itu. Herman perlahan kehilangan kewarasannya. Setiap harinya, ia berjalan menyusuri jalanan, berteriak memanggil nama istrinya. Risa, Risa. Tak pernah ada jawaban. Ternyata Risa diambil oleh Rojo Ketek untuk dijadikan istrinya. Anak yang ada di dalam kandungan Risa pun dijadikan penerusnya. Itulah ganti tumbal yang sesungguhnya. Hingga suatu hari Herman ditemukan tewas tertabrak truk saat berjalan sendirian di jalan raya, masih memanggili nama Risa. Kini, seluruh rumah dan aset milik Herman terbengkalai, kosong, angker. Tidak ada yang berani mendekat, karena apapun yang bersekutu dengan jin pada akhirnya akan berakhir dengan penderitaan. Tipu daya mereka tidak pernah benar-benar berhenti sampai pemilik pesugihan itu hancur sepenuhnya.
Semoga kisah ini menjadi pelajaran. Jangan pernah tergoda oleh jalan pintas yang menyesatkan. Pertebal iman, dekatkan diri kepada Tuhan, karena rezeki sejati datang darinya dan tidak pernah meminta tumbal. Wen Antoni pamit, sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum, terima kasih semuanya.